Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi bersama dengan Peng 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 alias Tirta alias Cipeng alias Gepeng di acara Info Berita Hoax COVID hari ini. Berita hoax yang pertama atau hoax yang pertama adalah banyak pejabat yang menyemprotkan disinfektan di jalanan. Ya, bisa dicek beritanya di sini ya kan, di mana-mana sampai detik ini, sampai video ini dibuat pada tanggalnya lupa tak ubah. Tanggal jambu. Tanggal 8 Juli 2021 masih ada yang nyemprot disinfektan di jalanan. Dan ketika ditegur oleh seorang dokter dari Amerika bernama Dr. Fahim, banyak politisi yang malah bilang, bukti akademisnya mana? Bos, bukti akademisnya ada di website www.who.international. Ada lengkap. Direkomendasikan bahwa penyemprotan disinfektan hanya digunakan untuk ruangan indoor yang ventilasinya buruk dan permukaan-permukaan. Dan WHO juga mengatakan tidak direkomendasikan penyemprotan di jalanan tempat umum karena apa? Kadarnya tidak cukup dan tidak bermanfaat. Karena virus itu sendiri pun aktivitasnya terbatas kalau dia kena sinar matahari. Makanya kita berjemur. Terus ngapain semprot disinfektan di jalanan? Kalaupun niatnya baik, harusnya duit disinfektan itu bisa dialihkan untuk membagi-bagi masker atau bisa jadikan bansos untuk orang yang terdampak. Oh, jangan bansos. Ban apa yang hilang? Bansos. Ya, itu. Jadi buat kalian semua, para warga, jangan takut untuk mengkritik. Jika kalian ada kejadian seperti ini, yang warteg dibubarin pakai disinfektan, atau kemarin menyemprot disinfektan dari udara, menyemprot disinfektan dari jalan, dikritik, ini membuang-buang anggaran, lebih baik digunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat. Misal bagi masker atau membagi-bagikan uang atau makanan untuk orang yang bermanfaat. Tapi ya jangan maaf, nanti ada tukang bakso. Ada tukang bakso nggak? Nggak ada ya? Oke. Infox pertama. Infox kedua. Susu gambar beruang iklan naga isinya sapi bisa membunuh COVID. Kamu tahu nggak sih? Banyak orang di Indonesia tuh alergi laktosa. Minum susu tuh secukupnya sekali sehari. Penyembuhan kan enaknya pakai susu. Siapa yang bilang kandungan protein itu bisa didapat dari banyak hal dan vitamin? Kalau mau bicara kalorinya Indomie juga lebih parah, lebih gede daripada susu. Masa kita makan Indomie menyembuhkan kopet? Kan enggak, ya kan? Jadi jangan statement asal. Ingat, susu yang gambar beruang itu sama dengan susu murni nasional itu sama karena sistemnya UHT, paham? Sama, nggak ada bedanya. Jangan kemakan branding. Saya pengen mencegah COVID, saya mau minum susu beruang sampai 10 kaleng, mencret. Mencret perutmu itu. Tahu. Cukup sekali sehari dan jangan berlebihan. Siapa yang membuat isu ini? Saya curiga marketingnya, tapi nggak tahu nih isu ini sampai viral. Jadi kejadian yang kayak di sini, video ribut-ribut sampai rebutan susu. Bos, minumnya secukupnya. Kemarin tablet vitamin C yang laris, ya kan? Sekarang susu. Dok, kalau yang ASI gimana? Itu ASI memang berguna, tetapi untuk apa? ASI. Yang ketiga, ASI itu juga berguna untuk imun tubuh, tapi untuk imun tubuh anak kecil yang usianya di bawah 2 tahun, yang masih program menyusui. Kalau kamu dewasa ngapain cari ASI, Bos? Kalau baca berita itu yang utuh, ASI itu berguna untuk melindungi imun dari bayi-bayi yang masih wajib minum ASI dari program ASI. Paham? Kalau kan ada yang tanya, bayi-bayi ini terlindungi COVID dari apa? Ya dari ASI, tapi 0-2 tahun. Lah kamu masih usia 28 tahun cari ASI, bro. Baca yang utuh. Info hoax berikutnya. Ya, info hoax berikutnya adalah banyak yang mengatakan ada rumah sakit meng-COVID-kan.
Jadi sekarang saya terangkan sekali lagi, ini info hoax yang sudah ada dari tahun 2020 dan sudah diklirkan berkali-kali. Jadi gini ya, alur prosedur penanganan COVID. Jika ada seseorang yang datang nih dengan gejala COVID, ini ada dokter nih 3 orang. Nakes. Ini cara mengecek COVID ya, itu ada dari 4 hal. Pertama gejala klinis. Setelah gejala klinis itu ada demam, nyeri sendi, itu kan gejala infeksi. Ada nggak gejala tambahannya kayak sesak napas, nyeri telan, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera perasa. Setelah itu, poin kedua dari swab PCR untuk gold standarnya atau swab antigen yang di bawahnya. Ketiga, ditambah oleh cek darah lengkap untuk melihat nilai angka leukosit atau sel darah putih. Yang berikutnya ditambah dari ronsen. Ya, dan untuk mendiagnosa COVID itu kalau gejala klinis dan ronsen itu sudah cukup. Kalau misalkan swabnya belum keluar dinamakan probability COVID. Kalau swabnya sudah keluar berarti sudah tegak dan patokannya bukan CT value. Patokannya ini harus terpenuhi semua. Kalau misalkan gejalanya nggak ada tapi swabnya positif dan ada tanda-tanda infeksi yang lain dinamakan orang tanpa gejala, isoman. Nah, kalau ada orang datang dalam keadaan dead on arrival, jadi datang dalam keadaan meninggal, dalam prosedur penanganan pandemi, segala seseorang, semua orang yang datang dalam keadaan meninggal dan tidak diketahui penyebabnya, ya, itu harus diswab terlebih dahulu. Dan kita harus anamnesa dulu. Kalau pasien ini datang dengan tidak gejala apapun, sakit jantung, kayak contoh partner saya meninggal di Pondok Kelapa karena sakit jantung lalu jatuh dari motor. Tidak ada gejala demam atau apapun, dia tidak diswab. Tapi kalau dia meninggal dan ditanya ke pasien, keluarga pasien ada gejala demam atau apapun, dia diwajibkan swab. Nah, untuk menunggu swab itu perlu waktu 1 hari untuk PCR. Nah, sambil kayak gitu, biasanya kalau gejalanya sudah tegak, maka rumah sakit memberikan surat namanya surat kematian. Surat kematian ini isinya adalah, makanya baca sampai lengkap, bahwa pasien dikuburkan secara pemulasaran sesuai dengan SOP yang ada dan biaya ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau nggak mau, ya udah. Itu bukan surat di-COVID-kan, itu surat keterangan kematian dan surat penguburan kalau sesuai dengan pemulasaran. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal di swab probability COVID, ternyata di swab negatif, ya udah, tapi kan buat aman daripada. Karena kita mengedepankan worst case-nya. Kalau kalian meminta kuburannya dipindah terus dipindah umum, ya itu biaya kalian. Tapi kan ini daripada. Apakah hal ini pernah dilakukan? Pernah di flu Spanyol tahun 1918 sampai 1928. Ada foto-fotonya pakai masker dan pemulasarannya. Terus klarifikasi yang berikutnya masih terkait pengcovidan. Kalau ada rumah sakit klaim COVID itu bertingkat. 1 dari audit internal, lalu dari BPJS dan dari pemerintah. Kalau pakai BPJS dan pemerintah, belum harus dicek satu persatu. Dan jujur, cairnya tuh lama. Sekarang banyak kasus insentif belum cair dan biaya rumah sakit juga belum cair. Terus ngapain kita mengcovidkan? 1 pasien COVID itu penanganannya 14 hari. Dan ngebuat kamar tuh nggak bisa dipakai 14 hari. It means banyak pasien lain, mungkin TB MDR, hepatitis C, HIV AIDS, atau gagal ginjal yang memerlukan ruangan ini akhirnya nggak dapat ruangan. Lalu tujuannya apa mengcovidkan? Nah, tapi kalau kalian muncrat, tapi kalau kalian ada orang yang mengcovidkan dan yakin, sebut nama rumah sakitnya, sebut nama dokternya, sebut nama ini, adukan ke orang yang berwajib. Apa-apa lapor. Lah terus maunya gimana? Kalian nuduh tapi nggak mau lapor. Maunya gimana? Jangan percaya katanya-katanya. Bahaya banget. Dan sebarkan buat kalian yang masih ada isu mengcovidkan, tanya sama dia, rumah sakit mana? Laporkan. Ya, karena oknum kalau ada, tuntut. Seperti kejadian di daerah Riau, teman saya Mas Zul pada waktu itu di ILC mengatakan ada dinkes yang salah mendata COVID. Ujungnya minta maaf dan lagi diproses. Ini bukan urusan. Tapi kan benar dia bisa lapor. That's it. Tapi jangan menyebarkan yang katanya-katanya. Ya. Terus masih ada lagi. Minum dulu. Statement, dok, kenapa pasien COVID semua meninggal di rumah sakit? Pasien saya 2 meninggal saat isoman. Pasien teman saya juga meninggal saat isoman. Siapa yang bilang meninggal di rumah sakit semua? Emang yang meninggal, tapi kenapa pasien COVID meninggal di rumah sakit? Dari dulu ada orang yang meninggal di rumah sakit juga ada. Kanker tahap akhir. Kau kira kalau meninggal di rumah apa rumah sakit? Di rumah sakit. Kenapa? Karena gejalanya udah berat, Bambang.
Terus ada orang meninggal di rumah sakit, kamu sayang rumah sakitnya. Ini yang ada meninggal di isoman, kenapa nggak diangkat? Sekarang orang bilang, meninggal kok di rumah sakit. Teman saya ngangkat, kejadian meninggal di isoman. Dianggap narasi menakut-nakuti. Terus maunya apa? Kalau kamu yang takut, ya skip beritanya. Kamu yang takut, kenapa kami yang disuruh diatur-atur? Kamu yang takut kan? Kamu yang paranoid, skip beritanya. Skip. Simple. Kamu yang takut kenapa ngatur kita? Kami aja nggak ganggu narasimu kok. Kenapa kamu nggak ganggu narasi kita? Yang edukasi. Terus yang terakhir, hoax yang berikutnya nih. Ivermectin, ya, ivermectin itu yang gunain sebagai obat diproduksi buat COVID itu berita dari mana? Ya, BPOM hanya mengeluarkan izin itu adalah izin untuk uji klinis. Dan WHO tidak merekomendasi ivermectin. Ya, dan India pun tidak merekomendasi, cuma kita doang. Jadi isu dari mana yang menggunakan ivermectin sebagai obat COVID, gak ada itu. Sekali lagi yang saya terangkan, COVID itu adalah penyakit virus yang self-limiting disease. Obat-obatnya hanya penunjang, menyupport, mengurangi gejala berat. Dan intinya adalah tergantung imunnya, tapi kita support dengan pengurang gejala. Ivermectin adalah obat keras yang membantu membunuh parasit, yaitu cacing. Cacing! Mau kau minum obat cacing buat virus? Ya tapi orang saya sembuh, sekarang saya gini. Ini semut satu. Ya, cara bunuhnya kan simple. Dipites simple kan? Kau semprot pokok bensin lalu dibakar, mati nggak? Ya mati bos! Sama kayak virus. Ivermectin ini, ya, bukan virus yang mati, memang tubuhmu yang kompensasi. Karena kamu bed rest. Gejala berat kau kasih ivermectin, nggak ada bro. Gimana sih? Kemarin hidrokloroquine obat malaria, sekarang ivermectin. Obat nyamuk yang kemarin, sekarang obat cacing. Mau obat apa lagi? Jamuran sana. Lama-lama kalpanak itu kau buat obat COVID itu, ha? Balsem, nah balsem makan tuh. Negara kita doang yang pakai ivermectin. Dikritik ngegas, ini kan penemuan lokal. Penemuan lokal dari mana? Itu udah dari dulu ada. PT-nya malah yang memproduksi dipermasalahin itu sama Tempo dan BPOM. Ayolah percaya sama peneliti dan jurnal-jurnal. Anti WHO apa? Nggak marah ini, tapi kesel aja. Sudah jelas obatnya itu adalah kalau gejala ringan, nanti saya terangkan di part kedua untuk isoman. Ini masih hoax. Belum terakhir berarti. Masih ada tambahan. Menghilangkan virus dengan uap panas, menghirup uap panas dari eukaliptus. Kamu tahu uap panas suhunya berapa? 100 derajat. Ya udah 40 derajat, kemebul, terus kamu itu bukan hanya virusnya mokat, silia hidungmu rusak bro. Ya, kalau mau gurah tuh ngilangin lendir di sinus. Ini info dari mana? Uap panas. Itu sama aja kamu berendam tuh di pemandian air panas tuh, ciater, terus kamu hirup uapnya itu. Ya, silia hidungmu ini di dalam hidung ada silia. Jebol! Salah. Hoax berikutnya masih ada. Ternyata saya ingat masih ada. Masih ada ini. Kenapa marah-marah? Lah karena ini info-info yang menurutku sepele. Sudah ada jahe hangat. Memang benar jahe hangat anti peradangan. Sudah dikasih jahe hangat, ya minum aja. Tirulah suku Baduy gitu loh. Ribet amat sih. Pakai beli susu kaleng. Eukaliptus diuapkan. Kalung anti corona. Terus sekarang ada namanya purifier portable. Apaan lagi tuh, Bor? Purifier portable. Ivermectin itu masih uji klinis, penelitian. Jadi kalau mau pakai obat itu harus resep dokter yang tahu dokternya. Bukan masalah harga. Orang penanganan COVID itu bed rest, nanti ya pasti semua dijelasin. Masa kamu minum obat cacing? Percaya sama orang yang bukan dokter?
Semua dokter sudah statement ivermectin itu masih uji klinis. Jangan meminum-minum itu. Aneh-aneh aja negara ini. Ntar marah, dikritik. Katanya terima kritikan. Ntar giliran dikritik, di ITE. Itu aja dari ini info hoax COVID part 2. Semoga yang mendengarkan ini menjadi tercerahkan. Ingat, kita semua sekarang sedang melawan COVID, ya. Mau kalian percaya apa enggak, silakan. Kalau dirasa menakuti, skip. Skip. Nih di judul pembuka kan ada tulisannya, bukan narasi menakuti. Ya. Dan yang berikutnya adalah jangan menyebarkan info yang tahu dari katanya. Saya tuh kuliah 6 tahun hanya untuk belajar ngurusi tubuh manusia. Kalian tahu setengah-setengahnya nyebarin katanya. Paham ya? Nah, itu aja. Semoga tetap sembuh. Ingat, debat ngalor kidul. Mau kalian demo anti COVID ya, tidak mengubah keadaan Indonesia sekarang disorot dunia. Mau apa kalian sekarang? Iya, saya nggak percaya COVID. Mau apa? Mau apa? Mau demo? Mau dicokok tuh. Ya demo-demo itu. Mau apa? Mau apa? Gerakan apa? Apa gerakan realitasmu apa? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.